Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jini Sania dengan NPM 2551001. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai suatu perbuatan hukum, yaitu perjanjian. Jadi tanpa lama-lama lagi saya akan mengundang narasumber saya untuk wawancara atau diskusi singkat hari ini. Jadi ini ada narasumber saya. Boleh perkenalan sih? Oke, nama saya Evelyn. Saya di sini diundang sebagai narasumber dikarenakan saya pernah membuat suatu perjanjian. Jadi saya boleh dijelasin secara singkat kronologi dari pembuatan perjanjian tersebut. Kronologinya karena pada saat saya kerja, rekan saya kebetulan butuh dana. Jadi saya menawarkan diri lah, mau gak pinjam sama aku gitu. Jadi terjadilah kesepakatan ini. Berarti dalam perjanjian ini subjek hukumnya itu ada dua ya, yaitu CC selaku pemberi pinjaman dan rekan CC selaku penerima pinjaman. Terus berarti objeknya di sini uang ya? Betul. Uang untuk apa sih kalau tahu? Untuk keperluan bisnis lah, tapi untuk detailnya kita private lah ya. Oke. Terus kalau boleh tahu ya Jen, dalam pembuatan perjanjian ini itu pakai norma hukum apa? Norma hukum ya, pakai mendasari ini sih, dasarnya di kitab hukum acara perdata buku ketiga ya, perikatan. Lalu juga menggunakan asas kebebasan berkontrak lah. Yang penting nggak melanggar hukum, nggak melanggar peraturan, itu sih. Terus ini Cece tahu nggak apa yang menjadi hak dan kewajiban Cece selaku pemberi pinjaman? Untuk selaku pemberi pinjaman, kalau kewajiban saya harus memberikan uang, berapa sih uang yang dipinjamkan saya berikan, saya transfer sesuai dengan kesepakatan. Lalu saya juga wajib untuk tunduk pada perjanjian ini. Lalu untuk haknya itu saya menerima bunganya berapa, terus saya harus menerima uang pokoknya pengembaliannya kapan gitu. Oke, itu sih. Berarti itu selaku pemberi pinjaman ya. Mungkin saya simpulkan ya, kalau selaku penerima pinjaman mungkin kebalikannya. Kewajiban CC jadi haknya jadi kewajiban CC. Ya kan, hak dan kewajiban saling timbal balik. Kecuali satu kewajiban yaitu patuh pada perjanjian, karena itu kewajiban dasar ya Cen. Iya. Dasar. Jadi dalam perjanjian CC ini mengatur tentang denda, sanksi atau Pasti, karena kan perjanjian ini untuk kehati-hatian ya. Kalau misalnya suatu saat terjadi uang prestasi, saya terapkan denda, kami sepakat terapkan denda itu per hari berapa sekian jumlah. Lalu jika dalam berapa waktu dia masih belum membayarnya, itu baru kita bisa bawa ke pengadilan. Oke. Terus mungkin saya coba tarik kesimpulan ya. Boleh coba tarik kesimpulan biar teman-temannya itu ngerti. Jadi teman-teman, kita perlu tahu bahwa perbuatan hukum itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dimana dalam kasus perjanjian ini, hak dan kewajiban itu timbul dari kedua subjek yang ada dan ada objeknya gitu. Gimana kita membuat suatu perbuatan hukum kalau nggak ada subjek, nggak ada objeknya gitu? Atau kita cuma ada subjek nggak ada objeknya? Itu kan nggak bisa gitu. Nah, terus juga dijelaskan juga tadi sama narasumber saya bahwa dalam membuat perjanjian itu ada yang namanya kebebasan berkontrak dan juga satu lagi apa tadi? Apa KTDN? Iya, sama KUH Perdata. Oke. Ya, jadi ada landasan dasar gitu yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian, dan ada juga mengatur mengenai uang prestasi. Nah, kalau boleh tahu kalau ada perbuatan misal uang prestasi itu ada 4 jenis ya? Kalau dikategorikan uang prestasi ada 4 jenis gitu ya. Jadi kalau misal ada satu yang kena nih, dia bayar telat, atau dia nggak bayar, dia kabur, itu bawanya ke pengadilan negeri. Iya, pengadilan. Kami sepakatnya sih domisili hukumnya di PN Kota Batam karena kebetulan di Batam gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman, mungkin itu diskusi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih, Cen.